Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait analisis sumber daya air pada Kali Surabaya atau Kalimas bagian transisi pusat Kota Surabaya. Yang kami hormati Dr. Insinyur Roshida Priyadarsini MP selaku dosen pengampu dari mata kuliah PKSDA. Sebelum kami memulai mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridana Mancuska Dirja dengan NPM terakhir 129 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devita Agustina dengan NPM akhir 12. Perkenalkan, saya Novaliana Putri dengan NPM akhir 086. Saya Revalia Putri dengan NPM akhir 133. Kenalkan, nama saya Vander Camilo Ketwinsiaan dengan NPM akhir 153. Baik, di latar belakang kasus, Kalimas merupakan salah satu sungai utama di kota Surabaya yang berfungsi sebagai saluran drainase, pengendali banjir, dan juga penunjang aktivitas masyarakat. Segmen Kalimas yang dikaji meliputi transisi Surabaya Pusat menuju ke Surabaya Utara. Ini yang kita kaji. Kawasan sekitar sungai didominasi aktivitas perdagangan, pemukiman, dan kawasan industri atau pabrik yang berpotensi menghasilkan pencemar ke badan air. Lalu, masuknya beban pencemar dapat mempengaruhi kualitas air yang ditinjau melalui parameter seperti DO, BOD, COD, TSS, amonia, dan juga fosfat. Nah, diperlukan analisis kualitas air, beban pencemar, daya tampung, dan self-purification untuk mengetahui kondisi sungai serta menentukan rekomendasi pengelolaan yang tepat. Selanjutnya, kita dapat lihat ada lokasi dan batas segmen dari studi penelitian kami. Seperti yang terlampir, terdapat peta. Penelitian kami berfokus pada segmen transisi di Surabaya Pusat Kota menuju ke utara. Alasan kami memilih segmen ini karena karakteristiknya yang sangat dinamis, di mana sungai melintasi area konvensional yang padat hingga menuju ke kawasan pelabuhan. Untuk batas wilayahnya, kami menetapkan 3 bagian, yaitu bagian hulu di area jembatan Pasar Besar Wetan, memanjang ke batas hilir jembatan angkat tetekan, dan pada titik tengahnya kita mengambil pada jembatan merah. Untuk titik pertama, kita titik ini mewakili beban pencemar dari kawasan niaga tua dan permukiman yang sangat padat. Kemudian pada titik kedua di jembatan merah, lokasi ini sangat krusial karena menjadi titik akumulasi dari berbagai saluran drainase pusat kota. Dan pada titik ketiga, yaitu pada titik hilir, itu di daerah jembatan Petekan. Di titik ini sungai sudah berbatasan dengan kawasan pelabuhan rakyat dan kondisinya mulai dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut air laut. Next. Untuk metode pengumpulan datanya, kita menggunakan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri, ini data yang kami kumpulkan secara langsung di lapangan. Langkahnya mencakup observasi visual untuk melihat kondisi nyata sungai seperti warna air, intensitas bau, dan penumpukan sampah. Selain itu, kami juga melakukan sampling kualitas air secara in situ pada kedalaman 0 hingga 30 cm. Untuk yang kedua, pada data sekunder, data ini kami gunakan sebagai landasan evaluasi dan analisis, serta parameter kualitas air yang belum kami dapatkan dari sampel lapangan saat kami mengambil di lapangan. Dan untuk parameter ini kami mengambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kelengkapan data pengamatan kami. Dan kami bandingkan dengan regulasi baku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Selain itu, kami juga menggunakan Google Maps atau Google Earth untuk menentukan titik dari pengamatan kami. Next. Nah, ini ada diagram alir dari pengumpulan data kami. Untuk yang pertama, kita harus menentukan lokasinya terlebih dahulu, yaitu hulu, hilir, tengah. Selanjutnya, kita melakukan persiapan. Terus, kita mengambil sampel air, melakukan pengujian parameter pada lapangan, dan melakukan uji pada laboratorium. Namun, pada uji laboratorium ini, kami menggunakan hasil analisis dari sumber jurnal yang sudah dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Setelah itu, data-data yang sudah kami dapatkan, kami lakukan pengamatan dan kita kelola. Selanjutnya, kita juga melakukan dokumentasi. Selesai. Next. Baik, untuk selanjutnya ada kondisi existing badan air dari Kalimas itu sendiri. Di hulu, air agak keruh, DO rendah, dan air sedikit berbau. Untuk status pH memenuhi, status DO tidak memenuhi, BOD COD memenuhi, status TSS tidak memenuhi. Untuk di segmen tengah, air keruh, air sedikit berbau, sama ringan, endapan terlihat, dan aliran tenang. Untuk status pH sampai status TSS sama seperti segmen hulu. Dan di segmen hilir sendiri, air tidak begitu keruh, air berbau besi, DO meningkat. Untuk status pH sampai status TSS sama seperti di segmen tengah. Kondisi existing badan air Kalimas dipengaruhi oleh aktivitas pemukiman, perdagangan, drainase perkotaan, dan industri di sekitar sungai. Segmen hulu didominasi oleh domestik dan perdagangan. Segmen tengah dipengaruhi oleh kawasan pemukiman padat serta aktivitas perkotaan. Sedangkan di segmen hilir sendiri dipengaruhi oleh aktivitas industri dan
kawasan perkudangan di sekitar aliran sungai. Next. Untuk identifikasi sumber pencemar di sini ada 3 ada domestik, perdagangan, drainase kota, industri atau pabrik, dan juga sampah. Dampak dari pencemaran ini sendiri ada 5, yaitu kekeruhan Kalimas yang semakin meningkat, bau tidak sedap, DO menurun, SPOT meningkat, dan juga dosis untuk ditinggali. Next. Untuk hasil analisis kualitas airnya sendiri pada parameter pH dengan hasil di tabel berikut dengan minimal 6 dan maksimal 9 statusnya memenuhi. Untuk DO dengan minimal 3 mg per liter statusnya tidak memenuhi. Untuk BOD dengan maksimal 6 mg per liter statusnya memenuhi. Untuk COD dengan maksimal 40 mg per liter statusnya memenuhi. Untuk TSS maksimalnya 100 mg per liter statusnya tidak memenuhi. Dan NH3N maksimalnya 0,5 mg per liter dan total P maksimal 1 mg per liter. Next. Untuk perhitungan beban pencemaran sendiri, yang paling tinggi pada beban BOD kilogram per harinya ada di Sungai Tengah. Untuk beban COD kilogram per harinya ada di Sungai Tengah. Untuk beban TSS kilogram per harinya ada di Sungai Tengah. Untuk BOD miligram per liternya ada di Sungai Tengah. Untuk COD miligram per liternya ada di Sungai Hulu. Dan alirannya ada di Sungai Tengah. Next. Untuk analisis daya dukung dan daya tampung sendiri bisa dilihat di tabel. Hasilnya ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung Kalimas masih terbatas karena parameter DO dan TSS belum memenuhi baku mutu air kelas 3. Kondisi ini menandakan bahwa kemampuan sungai dan dalam menerima dan memulihkan beban pencemar belum optimal akibat pengaruh aktivitas domestik, drainase perkotaan, dan limbah di sekitar aliran sungai. Next. Untuk DO self-curve atau self-purification ini, nilai DO mengalami peningkatan secara bertahap akibat proses reareasi alami, namun masih belum mencapai baku mutu minimum 3 mg per liter sehingga kemampuan self-purification Kalimas belum optimal. Next. Oke, di sini ada skenario pemodelan kualitas air yang sebelumnya sudah kita olah pada Excel. Oke, next. Jadi, di sini ada grafik perbandingan DO setiap skenario. Di sini grafik menunjukkan bahwa seluruh skenario pengolahan mengalami peningkatan nilai DO seiring bertambahnya jarak aliran sungai. Skenario dikombinasi reduksi BOD 50% dan peningkatan RSI 20% memberikan hasil terbaik dengan nilai DO mencapai 2,96 mg per liter pada jarak 3 km. Namun, seluruh skenario masih belum memenuhi baku mutu DO kelas 3 sebesar 3 mg per liter, sehingga kemampuan self-purification K5 masih tergolong belum optimal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi pengelolaan. Jadi, untuk rekomendasi pengelolaan kita mengambil dari jurnal yang kita peroleh dari penelitian Lestari dan Purnomo pada tahun 2023 mengenai pemanfaatan biokoagulan cangkang sawah dalam menurunkan kekeruhan dan total suspended solid atau TSS melalui proses koagulasi dan flokkulasi. Oke, selanjutnya. Untuk hasil penelitiannya sendiri, itu dapat kita simpulkan bahwa koagulan dari cangkang sawah ini terbukti efektif menurunkan kekeruhan dan TSS air sungai melalui proses koagulasi flokkulasi dengan performa yang mendekati koagulan kimia PAC. Penggunaan biokoagulan ini dapat menjadi alternatif ramah lingkungan untuk pengelolaan air sungai. Kesimpulannya, segmen Kalimas yang dikaji dari jembatan Pasar Besar Wetan, lalu ke Jembatan Merah dan juga ke Jembatan Angkat Petekan dipengaruhi oleh aktivitas domestik, perdagangan, drainase perkotaan, dan juga industri yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air. Hasil analisis kualitas air menunjukkan bahwa parameter pH, BOD, dan COD memenuhi baku mutu kelas 3, sedangkan DO dengan 2,80 hingga 2,90 mg per liter dan TSS 132 hingga 140 mg per liter belum memenuhi baku mutu PP nomor 22 tahun 2021. Beban pencemar tertinggi terdapat pada segmen tengah yaitu Jembatan Merah dengan beban BOD 5.741,80 kg per hari, COD-nya 21.996,75 kg per hari, dan TSS-nya 177.914,88 kg per hari. Analisis daya tampung menunjukkan bahwa sungai masih mampu memenuhi baku mutu untuk parameter pH, BOD, dan COD, namun belum mampu memenuhi baku mutu untuk parameter DO dan TSS. Analisis self-purification dan DO curve menunjukkan adanya proses pemulihan alami yang ditandai peningkatan DO dari 2,81 mg per liter menjadi 2,90 mg per liter, tetapi masih belum mencapai baku mutu minimum 3 mg per liter. Skenario terbaik adalah reduksi BOD 50% dan peningkatan reaerasi 20% yang mampu meningkatkan DO hingga 2,96 mg per liter, sehingga pengurangan beban pencemar dan peningkatan reaerasi menjadi strategi pengelolaan yang paling efektif. Ini merupakan dokumentasi lapangan yang telah kami lakukan dari ketiga jembatan tersebut, dan ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.